Di sini kami akan menjelaskan studi kasus tentang the accounting function at Goodwill Industries. Pada dasarnya, akuntansi memiliki tujuan yang sangat berbeda, tergantung pada jenis organisasinya. Untuk perusahaan, tujuannya sangat jelas, mengukur kinerja finansial dan menghitung laba rugi. Investor dan pemilik saham akan bertanya, apakah saya akan untung? Sehingga akuntansi memfokuskan laporan keuangannya pada profitabilitas. Namun, untuk organisasi nirlaba seperti yang dibahas dalam kasus ini, tujuannya bergeser secara fundamental. Tujuannya bukanlah laba, melainkan akuntabilitas dan stewardship, atau amanah pengelolaan. Publik akan bertanya, donasi yang digunakan secara efektif untuk menjalankan misi atau tidak. Karena organisasi seperti ini, mereka tidak menjual produk komersial. Nirlaba harus sangat transparan dalam membedakan biaya program. Dana yang langsung dipakai untuk misi seperti biaya pelatihan kerja dengan biaya operasional atau administrasi, layaknya gaji CEO atau sewa kantor pusat, publik sangat curiga jika biaya administrasi terlalu besar. Oleh karena itu, fungsi akuntansi yang baik adalah satu-satunya cara bagi nirlaba untuk membuktikan secara objektif bahwa mereka efisien dan amanah. Disinilah Goodwill Industries hadir sebagai studi kasus yang unik dan kompleks. Banyak yang salah paham mengira Goodwill adalah toko pakaian bekas. Padahal misi utama mereka bukan untuk menjual barang. Misi sejati mereka adalah memberikan pelatihan kerja dan kesempatan kerja bagi orang-orang yang memiliki hambatan, seperti disabilitas atau catatan kriminal. Toko barang bekas itu hanyalah mesin pendanaan mereka. Model bisnisnya adalah siklus donasi, yaitu publik mendonasi barang. Goodwill mempekerjakan peserta programnya untuk menyortir dan mengelola barang tersebut. Barang itu dijual di toko retail dan 100% pendapatan dari penjualan itu digunakan kembali untuk mendanai misi pelatihan kerja. Model bisnis yang brilian secara sosial ini, ironisnya menciptakan mimpi buruk akuntansi. Tidak seperti toko retail biasa yang membeli barang dari pemasok dengan faktur dan harga perolehan yang jelas. Goodwill mendapatkan inventarisnya secara gratis dalam volume yang masif. Dan dengan nilai yang sangat tidak pasti, Goodwill sering mengklaim bahwa lebih dari 90% pendapatannya langsung kembali ke program misinya. Ini adalah klaim yang luar biasa, namun klaim tersebut hanya dapat dibuktikan oleh satu departemen, akuntansi. Fungsi akuntansi mereka harus bisa memilah setiap dolar yang masuk dengan presisi untuk membuktikan alokasi antara biaya program dan biaya administrasi. Oleh karena itu, kasus ini mengajarkan kita bahwa di sektor nirlaba, akuntansi bukanlah sekedar fungsi back office yang pasif. Ia adalah fungsi inti dari misi itu sendiri, yang bertugas mengubah kebaikan yang abstrak menjadi kepercayaan yang terukur. Goodwill Industries merupakan sebuah organisasi amal besar yang menjalankan berbagai program sosial untuk mendukung individu yang kurang beruntung maupun penyandang disabilitas. Agar operasional dan misinya dapat berjalan, Goodwill tidak hanya mengandalkan donasi finansial dan non-finansial, tetapi juga mengoperasikan toko retail yang membantu menghasilkan pendapatan tambahan. Melalui kombinasi ini, Goodwill mampu menyediakan pelatihan, dukungan, serta peluang kerja bagi banyak orang yang membutuhkan. Peran akuntansi menjadi penting sejak awal karena setiap aktivitas keuangan, baik penerima donasi, pengelolaan toko retail, maupun penggunaan dana, harus dicatat dengan benar untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. Video tersebut kemudian menjelaskan bagaimana fungsi akuntansi bekerja di Goodwill, termasuk langkah-langkah utama dalam siklus akuntansi yang membantu memastikan seluruh transaksi tercatat dan dianalisis secara sistematis. Materi juga menyoroti persamaan dan perbedaan antara organisasi bisnis berorientasi laba dan organisasi nirlaba seperti Goodwill, terutama dalam penyajian informasi keuangan. Penekanan diberikan pada pentingnya laporan keuangan dan analisis rasio, karena keduanya membantu menilai kesehatan finansial organisasi, mendukung pengambilan keputusan, serta menunjukkan apakah Goodwill menjalankan misinya dengan efektif dan efisien. Akuntansi sangat penting bagi semua organisasi, baik bisnis kecil, perusahaan besar, maupun organisasi pemerintah atau nirlaba. Ada berbagai jenis akuntansi, seperti akuntansi manajerial, keuangan, pajak, audit, akuntansi pemerintah, dan akuntansi nirlaba. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas memberikan informasi penting bagi manajer dan pihak lain di dalam organisasi. Informasi ini menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai anggaran atau ada perbedaan antara pendapatan yang diproyeksikan dan pendapatan sebenarnya. Biaya dan pengeluaran juga harus dijaga tetap terkendali, sehingga selalu dipantau dan dianalisis oleh bagian akuntansi. Arus kas yang stabil sangat penting bagi keberlanjutan organisasi, terutama organisasi nirlaba seperti Goodwill.
Organisasi nirlaba menggunakan analisis rasio kinerja untuk menilai kestabilan keuangan mereka. Hasil analisis ini membantu manajemen menilai apakah kinerja organisasi sudah sesuai rencana atau anggaran. Analisis tersebut juga membantu dalam menyusun rencana strategis untuk masa depan serta membandingkan kinerja dengan organisasi lain yang serupa. Aset dan liabilitas memiliki peran yang sangat berbeda dalam laporan keuangan organisasi. Aset sendiri adalah sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan ataupun organisasi yang diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks Goodwill Industries, aset dapat berupa kas dari donasi, persediaan barang di toko thrift, peralatan yang digunakan untuk pelatihan tenaga kerja, hingga bangunan fasilitas. Semua aset ini mendukung kemampuan Goodwill untuk menjalankan misi sosialnya, seperti membantu individu dengan disabilitas dan menyediakan pelatihan kerja. Sementara itu, liabilitas adalah utang atau komitmen finansial yang harus dibayar oleh organisasi di masa mendatang. Contohnya adalah utang pada pemasok, pinjaman, atau kewajiban biaya yang belum dibayarkan. Liabilitas menjadi beban yang harus dikelola agar tidak mengganggu kelangsungan program sosial organisasi. Bagi organisasi nirlaba seperti Goodwill, menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban sangatlah penting agar tetap mampu menjalankan misinya secara berkelanjutan. Nah, dari kedua informasi yang telah disampaikan oleh salah satu teman saya, dalam perbedaan antara aset dan kewajiban sangat terlihat jelas di balance sheet atau laporan neraca. Laporan ini secara langsung menampilkan apa saja yang dimiliki organisasi atau aset dan apa yang menjadi tanggungannya atau kewajiban dalam format yang rapi dan mudah dipahami. Melalui neraca, kita bisa melihat posisi keuangan organisasi pada satu titik waktu. Nah, dari laporan ini, manajemen, donor, maupun pihak luar bisa menilai apakah Goodwill berada dalam kondisi keuangan yang sehat, mampu memenuhi kewajibannya, dan tetap memiliki cukup aset untuk menjalankan kegiatan operasional serta program sosialnya. 1. Analisis dan klasifikasi dokumen. Tujuannya dari analisis dan klasifikasi dokumen ini mengidentifikasi apakah peristiwa ekonomi merupakan transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan dan akun mana yang terlibat. Yang nomor 2, pencatatan di jurnal. Pencatatan di jurnal ini tujuannya mencatat transaksi secara kronologis di jurnal sebagai catatan pertama atau Book of Original Entry, aktivitas utama. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Tujuannya mengumpulkan semua entry per akun untuk mengetahui saldo masing-masing akun. Ini biar supaya kita mengetahui masing-masing akun itu ada saldonya berapa. Yang keempat, menyusun neraca saldo atau trial balance. Tujuannya menguji keseimbangan sistem double entry atau total debit harus sama dengan total kredit. Yang kelima, menyusun laporan keuangan atau financial statement. Tujuannya untuk mengubah data akuntansi menjadi laporan yang komunikatif untuk pengguna eksternal ataupun internal. Yang keenam, analisis dan evaluasi laporan keuangan. Bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja, serta menghasilkan rekomendasi tindakan. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu apa alasan utama perusahaan melakukan analisis rasio? Alasan utama perusahaan melakukan analisis rasio adalah untuk menilai kesehatan dan kinerja keuangan yang mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan, membandingkan kinerja dari waktu ke waktu dan dengan pesaing, serta membantu pengambilan keputusan strategis. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari hasil kasus ini adalah akuntansi memberikan data penting melalui laporan keuangan dan analisis rasio yang dibutuhkan organisasi nirlaba seperti Goodwill untuk mengukur kinerja, menjamin keberlanjutan, dan menilai kesehatan finansial mereka, sekaligus mendukung misi mereka membantu penyandang disabilitas.